Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Ngaji kita malam ini melanjutkan pembacaan Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i jilid yang kedua halaman 205. Babnya yang ke-48, hadisnya yang ke-199. Bunyi hadisnya akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan bin Uyainata Anis Zuhri an Salim ibn Abdillah an abihi qol Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha sholata yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya mankibaihi wa idza arada ayyarka'a wa ba'dama yarfa'u ra'sahu minar ruku'i wa la yarfa'u bainas sajdataini. Ar-Rabi' mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Imam Asy-Syafi'i mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Sufyan bin Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengawali sholat mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Juga saat beliau hendak rukuk. Dan sesudah beliau mengangkat kepala dari rukuk. Beliau tidak mengangkat tangan antara dua sujud. Itu hadis pertama dalam bab mengangkat tangan. Yang perlu kita perhatikan, Rasul saat mengawali sholat itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Tidak lebih rendah ya, kadang-kadang gurung diangkat terus Allahu Akbar wis ndakep. Ini banyak. Kalau itu aras-arasen ngangkat, ini masalah ya. Maka mengangkat tangannya itu kan dalam hadis ini tadi sejajar dengan bahu. Paling dhuwur itu sejajar dengan telinga. Kadang-kadang ada yang kebablasan kayak pencuri saat tertangkap angkat tangan itu. Enggak, tidak setinggi itu. Jadi hanya dua cara, sejajar dengan bahu, naik ke atas sedikit sejajar dengan telinga. Kalau kedua-duanya itu kan memang ada dalilnya. Itu saat takbiratul ihram. Yang kedua saat mau rukuk. Di saat takbiratul ihram Allahu Akbar. Nanti saat akan rukuk diangkat lagi kedua tangannya. Tetap sejajar dengan bahu ya.
atau sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar. Terus saat mengangkat tangan dari rukuk, ini juga diangkat lagi sejajar dengan bau sami Allah. Kadang-kadang tidak dibaca ain ya, sami Allah hamzah jangan ya, nanti itu jadinya salah. Kalau sami'a itu mendengar, tapi kalau diganti hamzah artinya juga berubah. Jadi maunya difasih-fasih ke karepe muni sami Allah malah sami Allah. Ya, itu tadi cara ngangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, dengan pundak. Memang rancangan Allah itu tepat ya. Jadi sikutnya ganti diangkat kan keduren. Ini sudah diukur pas sama Allah ya. Dari ngangkat plek ya sudah persis sama bau. Ya. Kemudian akhiran hadis ini dikatakan wala yarfa'u baina sajdataini. Di antara dua sujud Rasul tidak ngangkat dua tangannya. Yang ngangkat dua tangan saat memulai sholat yakni takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian saat mau ruku Allahu Akbar. Kemudian saat mengangkat kepalanya dari ruku sami Allahu liman hamidah. Akan tetapi di antara dua sujud wala yarfa'u bainas sajdataini. Rasul tidak mengangkat dua tangannya di antara dua sujud. Itu hadis pertama dalam bab ini, urutan hadis nomor 199. Sekarang hadis yang ke-200. Akhbarana Sufyanu an Asim ibn Kulaibin qala sami'tu abi yaqulu haddatsani wa ilu bani Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha sholata yarfa'u yadaihi hatta tuhadiya mankibaihi wa idza arada ayyarka'a wa ba'dama yarfa'u ra'sahu. Sufyan menghabarkan kepada kami dari Asim bin Kuleb, dia berkata, aku mendengar ayahku berkata. Wa'il bin Hujr menceritakan kepadaku, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengawali sholat mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau. Juga saat beliau hendak rukuk, tadi sudah kita contohkan ya, angkat tangan lagi saat akan rukuk. Dan sesudah beliau mengangkat kepala beliau. Jadi nek wis diangkat kepala ini sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sama juga menjadi imam atau sholat sendirian. Itu hadis yang ke-200 sama yang dengan 199, maksudnya sejajar dengan bau ngangkat tangannya. Kita lihat komentarnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, dengan hadis inilah kami tinggalkan hadis-hadis lain yang berbeda. Berarti hadis yang lain kan masih banyak ini. Tapi sama Imam Asy-Syafi'i hadis lain ditinggalkan karena berbeda. Biasanya
kalau kita masih mengawali belajar sholat, nek kadek ketemu sing beda, sing aneh-aneh, sing reno-reno, malah bingung. Lah ini Imam Asy-Syafi'i sengaja meninggalkan hadis-hadis yang lain yang berbeda dengan ini. Itu komentarnya Imam Asy-Syafi'i. Di Asy-Syafi'i berkata, dengan hadis inilah kami tinggalkan hadis-hadis lain yang berbeda. Imam Asy-Syafi'i berkata karena hadis ini lebih kuat sanadnya lantaran diriwayatkan oleh sejumlah periwayat hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis itu lebih terjaga daripada yang diriwayatkan oleh seorang periwayat. Menurut penilaiannya Imam Asy-Syafi'i, hadis itu tadi, dua hadis itu lebih kuat sanadnya ya, dan jalurnya banyak. Karena sanadnya yang lebih banyak itu lebih kuat daripada hadis yang hanya sanadnya satu jalur. Masih perkataannya Imam Asy-Syafi'i, jika ada yang berkata kami melihat orang yang sholat menurunkan kedua tangannya, maka barangkali yang dimaksud adalah mengangkat kedua tangannya. Seandainya pengangkatan kedua tangan difahami sebagai memanjangkan tangan, maka dimungkinkan maksudnya adalah memanjangkan tangan hingga kedua pundak, dan dimungkinkan pula melewati pundak atau bahkan melewati kepala, sedangkan mengangkat tangan itu tidak melewati kedua pundak. Jadi Imam Syafi'i mengambil yang itu ya, Allahu Akbar saat akan rukuk, Allahu Akbar saat bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, tidak lebih dari setara dengan bahu. Walaupun hadis yang lain masih banyak, tapi menurut penilaiannya Imam Syafi'i, sanadnya tidak sekuat sanadnya hadis yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi hadis yang lain mengangkat tangan ini setara dengan telinga, Imam Syafi'i tidak pakai yang itu. Ada lagi yang lebih tinggi dari kepala, Allahu Akbar. Menurut Imam Asy-Syafi'i sanadnya tidak ada yang kuat. Yang paling kuat yaitu tadi yang setara dengan bau. Hadis kami dari Az-Zuhri lebih kuat sanadnya karena dimarfu'kan oleh sejumlah periwayat yang mendapat dengan Az-Zuhri, yang sependapat dengan Az-Zuhri, maka membatasinya dengan suatu batasan yang tampaknya tidak keliru. Jika ada yang mengatakan bahwa tangan tidak boleh melewati pundak, maka jawabannya adalah hal itu tidak mengurangi sholat lantaran lupa. Jadi lali, karena kadung biasa sami Allahu liman hamidah dhuwur, terus kemudian maunya itu setara dengan bau, ternyata kadung mulai kecil dicekoki sholatnya ngangkat tangan dhuwur, jon kayak wong males ngangkat tangan sing dhuwur. Jadi akan melaksanakan hadis ini sih kebablasan, bolak-balik lupa. Kalau memang terjadi lupa seperti itu ya enggak masalah, tetapi yang terbaik adalah tidak melewati kedua pundak. Itulah
penjelasannya Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i menunjukkan dasar penggunaan hadis ini sekaligus status hadis yang digunakan. Imam Asy-Syafi'i sudah memilih yang paling kuat. Gimana, bisa dilanjut? Ini masuk bab berikutnya. Bisa lanjut ya? Iya. Berikutnya adalah bab yang ke-49. Jadi 48 babnya, sekarang masuk bab yang ke-49. Ulama yang berbeda pendapat dalam pengangkatan kedua tangan dalam sholat. Jadi ini Imam Syafi'i menerangkan ulama-ulama yang berbeda dalam hal pengangkatan tangan. Ar-Rabi' mengkabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i berkata, sebagian ulama berbeda dari pendapat kami. Imam Syafi'i mengakui kalau ada ulama lain yang beda dengan dirinya. Mereka mengatakan, jika seseorang memulai sholat, maka dia harus mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak. Setelah itu dia tidak usah mengangkatnya dalam gerakan sholat apapun. Mereka berargumen dengan hadis Yazid bin Abu Ziyad. Ada ulama yang berpendapat bahwa ngangkat tangan itu Allahu Akbar ya saat takbiratul ihram tok, yang lain nggak ada kadek ngangkat tangan. Itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di antara ulama yang beda dengan pendapatnya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i merujukkan kepada dua hadis tadi. Rabi' berkata, Asy-Syafi'i mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Uyainah mengkabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Barra' bin Azib, dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengawali sholat, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau. Yes, kono tok hadis sih. Dari Imam Syafi'i yang di hadis yang diangkat tadi dan menceritakan Nabi mengangkat dua tangannya saat memulai sholat, berarti takbiratul ihram setara dengan bau. Demikian pula mengangkat tangan setara dengan bau saat hendak rukuk. Kemudian saat mengangkat kepalanya dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, mengangkat dua tangannya juga setara dengan bau. Akan tetapi hadis dari Abu Yazid bin Ziyad itu tadi hanya saat takbiratul ihram saja. Yang lain sudah tidak ada ngangkat tangan. Yaitu yang Imam Syafi'i katakan hadisnya tidak sekuat hadis yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Sufyan menilai Yazid keliru dalam hadis ini. Ini penilaiannya Sufyan nih. Sufyan yang ahli hadis itu menganggap bahwa Abu Yazid bin Ziyad itu keliru saat menyampaikan hadis. Jadi mengatakan mengangkat tangan hanya saat takbiratul ihram, kata Sufyan menilai Yazid itu keliru. Imam Asy-Syafi'i berkata, saya ajukan pertanyaan kepada orang yang berpendapat demikian, apakah hadis Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya itu lebih sabit menurut para ahli hadis ataukah hadis Yazid? Dia menjawab, tetapi hadis Az-Zuhri diriwayatkan secara
gharib. Saya katakan bersama Az-Zuhri ada 11 sahabat. Jadi ada 11 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menerangkan hadis mengangkat tangan saat memulai sholat takbiratul ihram, kemudian saat akan ruku, kemudian saat bangkit dari ruku. Itu tidak hanya seorang ya yang meriwayatkan, tapi sampai hadis-hadis itu ada 11 sahabat yang menerangkannya atau yang meriwayatkannya. Itu tadi pendapatnya Imam Asy-Syafi'i saat menjelaskan tentang mengangkat tangan. Ini kan berangkat dari pertemuan sebelum ini kan ada sahabat Nabi sering sholat, derek sholatnya Nabi, dan selalu mengambil posisi yang paling dekat dengan Nabi. Pada satu saat dia sholat ketinggalan, selesai sholat mendekat kepada Nabi sambil mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis itu Nabi katakan, sesungguhnya kamu belum sholat, maka sholatlah kamu. Akhirnya ambil air wudhu, sholat lagi. Setelah sholat ditegur lagi sama Nabi, sesungguhnya kamu belum sholat, sholatlah kamu. Ya. Akhirnya kesel bolak-balik sholat, panggah diarani gurung sholat. Akhirnya menyerah, ya Rasul, ajarilah aku sholat. Ayo. Padahal setiap hari bersama Rasul, sholat juga bersama Rasul, bahkan ambil posisi yang paling dekat dengan Rasul. Lu sholatnya lu gurung bener, apalagi kita. Kalau kita nggak belajar seperti ini, lihat hadis-hadis seperti ini, kemudian sudah rumongso bener itu ya kayak sangat tidak bagus ya. Sahabat Rasul saja yang sudah sering bersama Nabi, sholat bersama Nabi, bahkan ambil tempat yang paling dekat dengan Nabi, itu saat sholat dilihat sama Nabi, ternyata Nabi katakan sesungguhnya kamu belum sholat, sholatlah kamu. Ya kesel ya bolak-balik dikon sholat, balik wudhu mana, sholat mana, akhirnya menyerah ya. Nah mungkin seperti ini saya pribadi, andaikan di antara jenengan ada yang mengingatkan saya harus mengaturkan terima kasih ya. Apalagi kalau mengingatkannya dibarengi dengan hadis. Ini tadi kan Imam Syafi'i mengingatkan kita dengan sederet hadis ya ditunjukkan, bahkan sampai sanadnya juga ditunjukkan, bahkan dipilihkan oleh Imam Syafi'i sanadnya yang paling kuat sampai seperti itu. Maka sementara yang kita ketahui seperti ini ya, inilah pedoman kita. Kecuali nanti kita temukan dalil yang lebih kuat lagi lah, itulah yang kita gunakan. Ya. Nggih, terus pundi? Iya. Iya. Jadi diusahakan posisi kedua tangan ini menghadap kiblat ya.
di Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus yang coba ya kita ulang sholat yang saat Rasul negur kepada sahabat, disuruh mengulangi sholatnya sampai beberapa kali, kemudian menyerah kepada Rasul, ya Rasul ajarilah aku sholat. Kemudian langsung Rasul ajari sholat pada salah satu sahabat yang setelah ditegur berkali-kali tadi. Masuknya kepada kategori wajib apa tidak, kan begitu. Salah satu hadis, akhbarana Ibrahim bin Muhammadin qala akhbaroni Muhammad bin Ajlana an Ali bin Yahya bin Khalat an abihi an Rifa'ata bin Rafiq qala ja'a rajulun yusolli fil masjidi, datang seorang laki-laki ya ke masjid untuk sholat, qoriban min Rasulillah, dan sholatnya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'a fasalama, kemudian selesai sholat mendekat kepada Rasul sambil uluk salam, assalamualaikum ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengkonjur dawuh lahu maring rajul sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi katakan a'id sholataka, ulangilah sholatmu, fa innaka lam tusolli, maka sesungguhnya kamu belum sholat. Fa'ada fasola kanahwi mimma sholat, kemudian mengulangi sholatnya lagi. Faqala Nabi, kemudian Nabi katakan lagi setelah selesai sholat laki-laki itu, a'id sholataka fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya menyerah. Qala alimni ya Rasulullah, wahai Rasul ajarilah aku kaifa usolli, bagaimana aku harus sholat. Qala, akhirnya Nabi katakan idza tawajjahta ilal kiblati fakabbir, kalau kamu sudah berdiri tegak menghadap ke Ka'bah, menghadap kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Setelah kamu bertakbir, tumakro bi umil Quran, maka bacalah Fatihah atau umul Quran. Setelah baca umul Quran, wa masyaallah antakro'a, fa idza raka'ta, maka jika kamu rukuk, faja'al rohataika. Ya, ini Rasul ajarkan kalau kamu rukuk maka dua tapak tanganmu berpegangan dengan kedua lututmu. Ojo dibabas nangis aja ya, terus kita garis. Itu sulit nyari dalil sing bener. Oh, sholat dalam kendaraan. Kalau sholat dalam kendaraan itu Wang ini tadi saja enggak ngomong angkat tangan, yang tadi salah sampai 3 kali, makanya tak bacakan bagaimana hukum tanpa mengangkat tangan ya. Ini Rasul ajarkan itu ternyata nek wis madhep kiblat kon ngucapke takbir Allahu Akbar, nek wis mari takbir terus maca Fatihah. Gak dikon maca doa iftitah wajhatu wajhiyah. Lebih keliru lagi kalau ditambah ini wajhatu, ada ininya itu ya. Kalau dikasih ini wajhatu maka itu bukan doa iftitah saat sholat, tapi doa setelah menyembelih hewan kurban.
Jadi ini Rasul tidak menyebutkan itu langsung, fakabir kon wis berdiri tegak madhep kiblat takbiro, gak ngomong ngangkat tangan. Itu makro bi umil Quran, maka kemudian bacalah Fatihah. Wa masya Allah antakroa. Terus kemudian bacalah surat manapun yang kamu suka, yang kamu mau. Di sini kalimai takra'u fa idza raka'ta. Terus dikokon ruku'. Nek kon ruku' faja'al rohataika ala rukbataika. Dua tapak tanganmu ini diterangkan, tapi gak ngomong ngangkat tangan belas ini Rasul ya. Ini sing saat ada orang laki-laki yang sudah menyerah, ya Rasul, ajarilah aku sholat, bagaimana aku harus melakukan sholat, bagaimana aku harus mendirikan sholat. Akhirnya diajari Rasul ini, sama sekali gak ngomong angkat tangan, enggak ya. Jadi malah nyekel dengkulnya dikongkon, mamakin ruku aka, terus rukukmu harus betul-betul tumuk ninah, wamdud, nggak boleh melungker ya rukuknya. Jadi Allahu Akbar terus kayak gini nggak boleh ya, tapi sama Rasul disuruh wamdud. Jadi sampai seperti satu papan antarane punggung sampai bahu sampai gulu sampai kepala, lurus kayak gini nih. Fa idza rafa'ta fa'akim sulbaka, kalau kamu bangkit maka usahakan persendianmu kembali ke tempat semula. Warfa' ra'saka, dan angkat kepalamu hatta tarji'al idhamu, sampai tulang-tulang itu kembali kepada kepersendiannya. Fa idza sajadta, kalau kamu sujud famakin tumukninalah sujud kamu. Fa idza rafa'ta fajlis ala fakhidika yusra, kalau kamu duduk dari sujud maka dudukilah kaki kirimu. Tumasna dalika, sudah kerjakan fi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat seperti itu, enggak ada ngangkat tangannya ya. Berarti ngangkat tangan itu masuk kategori sunnah. Jadi yang wajibnya, yang rukunnya diajarkan sama Nabi, kemudian Nabi katakan seperti itulah, tiap-tiap satu rakaat kerjakan seperti itu ya. Terus Imam Syafi'i nulis bab ya, kaitannya dengan ini. Setelah kita tahu tentang syarat dan rukunnya sholat seperti yang diajarkan Rasul kepada laki-laki tadi, kemudian Rasul katakan mengangkat tangan itu tidak masuk kategori rukun dan tidak masuk kategori syarat wajibnya, enggak, tapi itu masuk kategori sunnah ya. Terus sekarang berkembang bagaimana kalau di saat ada di kendaraan apa juga harus ngangkat tangan, wong tidak di kendaraan saja tidak wajib, gimana? Tetap sunnahnya ya, kalau tidak ngangkat tangan berarti kehilangan pahala sunnah. Oh memang ya, karena kalau kehilangan kesempatan itu sudah nggak mungkin akan kembali kepada kesempatan itu lagi. Duhur selesai tadi gak ngangkat tangan, nanti kesempatan duhur sudah hilang, berarti ganti asar ya besok, berarti bukan duhur sekarang, itu duhur besok yang ada sunnahnya. Sunnah duhur sekarang sudah hilang, itu emannya di situ ya. Padahal menghidupkan satu sunnah saat orang-orang sudah tidak memperhatikan dan tidak menghidupkan sunnah Nabi itu pahalanya luar biasa ya. Jadi walaupun di kendaraan kalau ada kesempatan untuk ngangkat dua tangan saat takbir, tetap kita angkat tangan, kecuali nanti membahayakan, karena ada orang yang sangat benci melihat orang salat di kendaraan. Nanti jangan-jangan malah
jenengan dijengkrakin. Itu kan ya. Kalau situasinya kayak gitu dalam kendaraan ya, saya pernah ya dari Kalimantan Barat, dari Pontianak saat itu maunya naik kapal turun Tanjung Perak Surabaya. Ternyata nyampe pelabuhan kapalnya berangkat. Akhirnya saya harus naik yang tujuan ke Cirebon. Lah Cirebon pulang nanggone kandangan itu naik sepur. Saat naik sepur nggak uman kursi. Akhirnya saya duduk di atas di sendenan kayak gini. Padahal waktu sholat saya izin sama sebelah kanan saya, kiri saya sholat. Maka saya bebas ngangkat tangan ya. Karena saya sudah izin, ngapunten Pak, ngapunten Bu, dalem anjene sholat, dalem badhe sholat, saya mohon izin. Akhirnya saya malah dikasih kesempatan ya, asalnya mangkring nggone apa, akhirnya saya malah dapat tempat duduk enak sholatnya ya, seperti itu. Jadi walaupun itu sunnah dan bisa ditinggalkan, karena Nabi ajarkan tadi rukun-rukun sholat kepada laki-laki sama sekali tidak ada ngangkat tangannya. Kamu mengerjakan sholat ya seperti itu tiap-tiap rakaat. Jadi tidak ada menyebutkan ngangkat tangan. Di ngangkat tangan itu bab lain. Maksudnya setelah rukun-rukun atau fardunya sholat, kemudian ada namanya sunnah-sunnah sholat. Gimana? Bisa dilanjut? Iya. Tentang kebiasaan di antara kita itu masih ada yang tentang membuka tangan waktu takbir itu tidak sepenuhnya dibuka, masih setengah menggenggam begitu. Kemudian ada lagi yang dibuka tapi tidak mengarah ke kiblat, mengarah ke dalam. Iya. Ada kebiasaan lagi waktu akan rukuk itu langsung rukuk tapi tidak mengangkat tangan. Iya. Kemudian waktu iktidal pakai sami Allahu liman hamidah itu tangannya itu menghadap ke langit. Iya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya sudah matur. Apalagi kita yang ada di Jawa, mbuh Jawane Malang, mbuh Jawane Kandangan ya. Wong sahabat Nabi sering sama Nabi kalau sholat ambil posisi paling dekat dengan Nabi. Lu sholatnya lu sakit sing salah. Jadi andaikan di kita itu ada yang salah, terus kemudian ada yang mengingatkan, ya alhamdulillah. Mungkin lebih sopannya nuwun sewu Pak nggih, jenengan nek sami Allahu liman hamidah kok tangane ngeten niku bilih wonten hadis ingkang sahih wonten pundi nggih. Tapi mbok nek malah wonge ngamuk gak roh aku lho ya. Diingatkan ojo ngono Pak, salah ya malah tersinggung ya. Tapi kalau kita tanya, mungkin Bapak baca hadis di mana ya? Sami Allahu liman hamidah mestinya menghadap kiblat, tapi malah didepno nanggane raine dhewe. Sami Allahu liman hamidah lah ini ya, sementara yang kita tahu tidak seperti itu. Tapi nanti kalau ini kan ada 16 jilid ya, mudah-mudahan nanti yang sami Allahu liman hamidah ada mudah-mudahan. Tapi sebelum ketemu ya berarti kita menggunakan yang sudah ada, yang kita sudah tahu. Ya. Itu tadi. Jadi intinya kita ibadah itu yang ada dalil.
Dan itu sunnah, tapi nek sunnahnya dirubah malah jadi bid'ah. Ya dah. Sunnahnya tadi mengangkat tangan setara dengan bau. Terus kemudian dirubah. Sami Allahu liman hamidih, gak pakai sami Allahu liman, berarti tidak mendapatkan sunnah. Tapi nek sami Allahu liman hamidah dirubah-rubah, berarti itu sudah menyelisih sunnah. Ya. Gimana? Kurang 3 menit. Jadi kita hanya nyocokke ibadah ibadah kita ini wis cocok apa durung dengan ibadah yang Nabi contohkan. Kalau peluang salah lebih banyak kita daripada sahabat. Ya, kita kenal Nabi ya enggak, melihat wajahnya ya enggak, apalagi melihat Nabi saat mencontohkan sholat ya enggak pernah. Jadi peluang salahnya itu memang banyak. Apa meneh gak ngaji, terus mikir sholatnya madhab ngelirik tanggane. Jadi gak belajar, gak ngaji, tapi hanya delalah yang dilirik iku mang sami Allah liman hamidah, gatong kayak gini, akhirnya melok-melok karena mikir ngaji ngelirik, gak ngaji beneran. Ya, jadi memang ngaji itu sampai Rasul sabdakan faridotun, sangat dan amat diwajibkan. Jangan sampai kita tidak ngaji dia. Lah ngaji itu tentunya ya pertama ya Quran, kemudian tafsirnya, asbabun nuzulnya, ya. Kemudian Quran itu diperlukan sanad, ya kita harus nyari sanad, ya. Karena Quran itu bacanya warattilil Qur'ana tartila. Sampai Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya ini, kalau bacanya tidak bisa tartil maka gak usah baca Fatihah kalau belum tartil, cukup dengan dzikir. Jadi bacanya itu ada aturan harus warattil, harus tartil. Jadi nek yang mocone gurung tartil kata Imam Syafi'i, ya udah diganti dengan dzikir. Dzikir apa? Ya bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa Allahu akbar. Daripada baca Quran malah salah, malah oleh dosa, gak oleh pahala, malah mendapatkan dosa. Sudah manjing ya. Sementara seperti itu, iya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini tadi benar-benar menjadi tambahan ilmu yang manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.